Halo guys semuanya, selamat pagi, sore, malam, ataupun siang bagi yang menonton video ini. Sebelumnya yang terhormat Bapak pengampu dosen, dan sebelumnya perkenalkan nama saya Nurhan Nafi Mu'afa, bisa dipanggil Nafi, dari HKI kelas 4B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang PMG saya dengan mungkin temanya sedikit ambigu, karena temanya tentang sedikit lebih ke gimana sih cara business digital dengan hukum. Nah, ini prolog ya. Nah, di sebelumnya kan kita sudah mengenal dalam hukum kan banyak, seperti kita ke kantor pengacara, kantor advokat, kantor pos bakum MPA. Nah, di sini saya rencana ingin memfasilitasi supaya masyarakat mempermudah. Nah, di sini saya akan menjelaskan dengan tema untuk namanya yaitu firma hukum yang diberi nama Lex Guard Indonesia. Mengapa Lex Guard kita hidup di era Lex Guard? Mengapa Lex Guard kita hidup di era di mana sengketa perdata seperti bonus prestasi, baik kontrak PMH dan masalah pidana, bahkan pencemaran nama baik di ruang digital menjerat siapa saja yang tanpa pandang bulu. Namun buzzer-buzzer sekarang sering pencemaran nama baik. Nah, dalam realitanya masyarakat seringkali terjebak dalam ketakutan karena kurangnya akses informasi, yaitu biaya jasa yang mahal dan tidak transparansi. Nah, Lex Guard Indonesia ini hadir untuk mengamini revolusi gerakan itu semua melalui pendekatan hukum yang lebih ke masyarakat dan berbasis IT, dan kita memanfaatkan kemajuan zaman. Nah, langsung saja kita bedah elemen pertama, yaitu customer segment. Nah, Lex Guard membagi pelanggan menjadi 3 pilar utama. Pilar korporasi, yaitu terkait UMKM atau PT-PT, bagi mereka yang membutuhkan litigasi risiko perdata seperti draft perjanjian kerja, perlindungan kekayaan intelektual, dan penyelesaian sengketa dagang. Nah, yang kedua yaitu pilar individu mandiri. Setiap warga negara yang membutuhkan perlindungan dalam kasus pidana, mulai dari tahap penyelidikan di kepolisian hingga pendampingan di persidangan. Nah, kita memiliki peran dalam di situ, yaitu kita mendampingi. Nah, yang sebelumnya kita lapor online, kita bisa ikut offline. Nah, yang ketiga yaitu pilar masyarakat digital yang rentan terhadap pelanggaran UU ITE maupun penipuan daring. Kami tidak hanya menunggu bola, tapi kita mencari, bukan hanya menunggu, siapa saja yang rentan terhadap risiko hukum di Indonesia saat ini. Nah, elemen kedua yaitu value proposition, itu keunggulan kompetitif. Elemen kedua yaitu value proposition. Lex Guard Indonesia bukan sekedar kantor pengacara biasa, tapi kita manfaatkan kemajuan zaman. Kami menawarkan dual projection shell di ranah hukum perdata. Kami mengedepankan alternatif dispute resolution atau ADR untuk mencapai perdamaian tanpa harus mencapai jalur pengadilan, atau nama di dalam hukumnya yaitu non litigasi. Nah, karena
di pengadilan itu sering memakan waktu yang begitu lama, sedangkan di ranah hukum pidana kami menjamin presumption of innocence atau asas praduga tak bersalah melalui pendampingan ahli dari staf kami maupun dari saya sendiri secara instan lewat fitur emergency legal shell di aplikasi kami. Nilai tambah kami adalah transparansi total. Kami menggunakan sistem fixed fee untuk kasus-kasus tertentu, sehingga klien tahu persis berapa yang harus dibayar tanpa khawatir adanya biaya tambahan di tengah perkara proses. Kami membuka hukum kembali ketika khitahnya, yaitu memberikan rasa aman bukan hanya sekedar memenangkan perkara. Nah, step yang ketiga adalah channel and customer relation, konektivitas. Kami menjangkau klien, kami mengintegrasikan kekuatan online to offline melalui medsos. Kami memproduksi konten edukasi hukum yang viral untuk menarik awareness, yaitu menarik minat masyarakat. Dan kita juga mempunyai website maupun aplikasi. Kami melayani konsultasi jarak jauh seperti konsultasi hukum, bagaimana ini baiknya diselesaikan litigasi maupun non litigasi. Namun kami tetap menyediakan kantor, karena kantor termasuk salah satu untuk melegalkan suatu organisasi. Nah, tepatnya kami di pusat kota untuk konsultasi tatap muka untuk membutuhkan tingkat perkara yang lebih tinggi dan kerahasiaan yang tepat. Keempat, yaitu customer relation. Kami menggunakan strategi legal champion. Kami tidak hanya berperan sebagai lawyer, tetapi sebagai mitra. Setiap klien memiliki dasar digital untuk melihat progres kasus-kasus mereka secara lebih langsung, tentang perubahan regulasi terbaru agar klien kami tetap waspada dan patuh hukum sebagai masalah terjadi sebelum masalah terjadi. Nah, yang kelima yaitu revenue streams dan key activation, operasional dan profit. Nah, masuk ke bagian penting. Arus pendapatan kami dirancang memang berkelanjutan selain dari litigation, yaitu secara biaya di persidangan. Kami juga mendapatkan pemasukan dari monthly royalty fee untuk perusahaan dan serta penjualan produk-produk digital kami, baik maupun draft yang dibuat oleh perusahaan kami atau buku-buku yang sah dan dibuat oleh perusahaan kami agar masyarakat lebih mudah mendapatkan pendampingan hukum. Nah, yang selanjutnya adalah key activation. Aktivitas ini bukan hanya duduk di pengadilan. Kami melakukan deep legal research. Kita menyusun memori kasasi, melakukan mediasi sengketa waris yang dilakukan secara non litigasi, hingga memberikan perlindungan saksi internal. Kami juga melakukan audit hukum secara berkala bagi mitra bisnis kami untuk memastikan tidak ada celah pidana, sehingga perusahaan yang collab dengan PT kami itu lebih relate lah tentang pandangan hukum, baik perdata maupun pidana dalam operasional pihak yang bermitra. Ketujuh, key ratio partner and loss structure. Key ratio loss structure, aset utama adalah kecerdasan manusia dan sistem. Tim advokat kami akan mempraktisi berlisensi dan memiliki jam terbang tinggi dibanding staf lain. Dan sehingga kita berpraktik di pengadilan dan kita akan bisa memberikan peluang menang terhadap klien terkait. Nah, selanjutnya dari yang ketujuh kami
adalah key result atau aset utama kami adalah kecerdasan manusia, sumber daya manusia, dan sistem. Tim advokat kami adalah praktisi berlisensi dan memiliki jam terbang tinggi, baik di pengadilan maupun litigasi, bahkan di MA banyak. Partner kami bermitra dengan ahli forensik digital, tidak hanya di dunia hukum tapi di dunia kriminologi juga banyak. Dan untuk notaris kami mempunyai kebanyakan bereputasi tinggi, sehingga dalam sertifikasi kami bisa menjamin validasi terhadap dokumen-dokumen hukum yang kami tangani. Nah, yang terakhir adalah cost struktur. Kami mengalokasikan modal bagi para pengemban instruktur IT yang biaya pemasaran berbasis edukasi serta tunjangan profesional bagi para ahli hukum kami. Dan kami memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas layanan hukum bagi para klien, sehingga klien juga akan saling percaya. Nah, alhamdulillah presentasi PMC saya sudah selesai. Kata-kata terakhir saya adalah Let's Go Indonesia adalah manifestasi dan cita-cita luhur bangsa Indonesia sendiri, mewujudkan keadilan sosial di masyarakat tanpa adanya diskriminasi. Melalui modal bisnis juga kokoh ini, saya yakin melalui Let's Go akan tumbuh menjadi garda terdepan dan menjamin hak masyarakat baik perdata maupun pidana di era digital ini. Demikian presentasi dari saya dan dari PMC saya. Untuk selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang selalu mengajarkan ilmu kepada kami tanpa lelah. Dan alhamdulillah ini menjadi langkah saya untuk ke semester ke depan. Terima kasih atas perhatiannya bagi para penonton. Saya Nur Hanafi Mu'afa dari kelas 4B dengan NIM 2421211037. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.